Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Novianti dengan NPM 2040101008 bersama dua rekan saya yaitu Alfi Syarif Rijali dengan NPM 2040101124 dan juga Farhan Khairul Rosadi dengan NPM 2040101125. Berdirinya kami di sini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa 20 MJC, dan kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai memahami pelayanan konsumen jasa. Adapun materi pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai 3 tahap pelayanan konsumen jasa. Tahap pertama yaitu tahap prapembelian, yang kedua tahap pertemuan pelayanan, yang ketiga tahap pasca pembelian. Nah, dari tahap prapembelian ini memiliki 3 poin utama. Yang pertama pencarian informasi, yang kedua evaluasi layanan alternatif, yang ketiga keputusan pembelian. Adapun tahap selanjutnya yaitu tahap pertemuan pelayanan memiliki 3 poin utama. Yang pertama moment of truth, yang kedua pengalaman pelanggan pada evaluasi layanan, yang ketiga sistem pelayanan. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pasca pembelian memiliki 4 poin utama. Yang pertama kepuasan pelanggan, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga pelayanan transaksi online, dan yang terakhir loyalitas pelanggan. Baik, langsung saja kita mulai materi pertama, tahap prapembelian. Tahap prapembelian ini dimulai dengan kesadaran akan kebutuhan dan berlanjut hingga pencarian informasi dan evaluasi alternatif untuk memutuskan apakah akan membeli layanan tertentu ataukah tidak. Jadi, kebutuhan ini dapat dipicu oleh yang pertama, berpikiran bawah sadar seseorang. Misalnya seperti identitas dan aspirasi pribadi. Yang kedua, kondisi fisik. Misalnya, rasa lapar Susan Munro mengantarkannya ke Burger King. Dan yang ketiga, sumber eksternal, misalnya media sosial atau aktivitas pemasaran perusahaan jasa. Dari tahap prapembelian ini, tentunya tadi memiliki 3 poin utama. Yang pertama, pencarian informasi. Nah, pada saat kebutuhan dikenali, pelanggan termotivasi untuk mencari solusi untuk memuaskan kebutuhan itu. Selama proses pencarian, konsumen juga belajar tentang atribut layanan yang harus mereka pertimbangkan dan membentuk ekspektasi tentang bagaimana kinerja perusahaan dalam rangkaian pertimbangan pada atribut tersebut. Yang kedua, ada evaluasi alternatif. Penyedia layanan yang memahami proses pengambilan keputusan pelanggan, sasaran mereka kemudian dapat mencoba mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Dan yang ketiga, keputusan pembelian. Setiap keputusan pembelian untuk pelayanan jasa yang sering dibeli cukup sederhana dan dapat dibuat dengan cepat tanpa terlalu banyak berpikir risiko yang dirasakan rendah. Alternatifnya jelas dan karena telah digunakan sebelumnya, karakteristiknya mudah dipahami. Meningkatkan peluang menjadi penyedia jasa yang terpilih konsumen. Yang pertama, perusahaan perlu memastikan bahwa layanan mereka dalam pertimbangan. Yang kedua, perusahaan dapat mengubah dan memperbaiki persepsi konsumen. Yang ketiga, penggeseran bobot kepentingan. Dan yang terakhir, konsumen yang sadar lingkungan akan mempertimbangkan aspek lingkungan ketika memutuskan perusahaan rental mobil mana yang akan digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alfi Syarif Rijali dengan NPM 2040101124. Yang kedua, setelah tahap prapembelian ada yang disebut tahap pertemuan pelayanan. Tahap pertemuan pelayanan ini merupakan interaksi pelanggan yang mana secara langsung dengan perusahaan jasa itu. Dengan ini agar memudahkan dalam memahami perilaku dan pengalaman pelanggan itu sendiri. Selama pertemuan perlunya penggunaan kerangka kerja, yaitu hal-hal yang diperhatikan lah istilahnya. Yang pertama itu ada moment of truth, model layanan kontak tinggi atau rendah. Yang terakhir itu ada sistem pelayanan.
Moment of truth ini adalah bertemunya pelanggan dan organisasi yang mana saling berhubungan dengan cara memberi pelanggan peluang untuk membentuk atau mengubah kesan tentang perusahaan. Contoh dari moment of truth ini seperti menyapa pelanggan, menangani pertanyaan atau keluhan pelanggan, memberikan diskon, dan penutupan interaksi. Moment of truth ini dalam jasa itu yang merupakan gambaran titik-titik sentuh paling sensitif di mana tempat berinteraksinya antara produsen jasa dan seluruh pengguna jasa itu sendiri gitu. Sehingga mengakibatkan kontribusi konsumen terhadap perusahaan jasa itu. Kontribusi konsumen ini tuh merupakan hal yang paling penting di mana konsumen akan memutuskan menggunakan jasa itu atau tidak gitu. Pembentukan moment of truth ini berfokus pada pengambilan perhatian konsumen dengan kejadian. Kejadian itu maksudnya dengan tindak atau tindak tanduk yang dilakukan oleh penyedia jasa itu gitu. Dimana yang akan membekas kepada si konsumen tersebut gitu. Yang selanjutnya itu ada model layanan kontak tinggi atau rendah. Model layanan kontak tinggi atau rendah ini terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada layanan kontak tinggi, yang mana kontak langsung antara pelanggan dan perusahaan di seluruh penyampaian pelayanan. Di sini tuh maksudnya ketika pelanggan mengunjungi fasilitas tempat layanan diberikan, mereka akan memasuki pabrik layanan yang mana jarang ada di lingkungan manufaktur. Jadi maksudnya tuh di jasa itu konsumen tuh akan melihat secara langsung gitu proses-proses dari produk itu kan. Kalau di manufaktur itu kan kita langsung dapat produknya, kita nggak tahu prosesnya. Sedangkan di jasa itu konsumen tuh akan merasakan di pabriknya itu gitu, proses semua pelayanan itu kan pokok jasa itu kan dimana barang apa sih produknya itu kan pelayanan itu jadi sebuah pabrik gitu loh. Jadi dari awal sampai akhir itu kita merasakan secara langsung. Nah itu kontak tinggi. Sedangkan kontak rendah itu pastinya sebaliknya gitu, melibatkan sedikit kontak fisik. Bukan berarti tidak ada kontak fisik, ada tapi cuma sedikit, dimana antara pelanggan dengan penyedia layanan. Jadi hanya beberapa step saja gitu yang menggunakan kontak fisik. Selebihnya itu kan bisa menggunakan, di mana kemajuan teknologi saat ini kan ada namanya HP atau dan sosial media dan sebagainya gitu kan, yang mana menggunakan teknologi gitu. Yang terakhir itu ada sistem pelayanan. Sistem pelayanan ini merupakan bagian dari lingkungan fisik organisasi layanan yang terlihat dan dialami oleh pelanggan. Sistem pelayanan ini terdiri dari interaksi yang dapat membentuk pengalaman pelanggan. Interaksi ini dapat berupa lingkungan yang menyenangkan, karyawan yang ramah dan kompeten, atau pelanggan lain yang menarik untuk diamati. Model pelayanan ini mengalirkan semua interaksi yang bersama-sama membentuk pengalaman pelanggan yang khas dalam layanan kontak tinggi gitu kan. Ini tuh dalam kontak tinggi itu kan membentuk pengalaman yang khas gitu. Pelanggan berinteraksi dengan lingkungan yang tadi saya sebutkan itu, sehingga setiap jenis interaksi ini dapat menciptakan nilai gitu. Misalnya lingkungan yang menyenangkan, itu kan dengan itu kan konsumen jasa itu akan membekas bahwa pelayanan jasa ini itu memiliki lingkungan yang nyaman gitu, dengan pelayanannya yang sangat ramah gitu. Sebaliknya jika si penyedia jasa ini merusak nilai ini, dimana akan membuat pengalamannya itu akan buruk gitu terhadap penyedia jasa ini. Makanya dari itu kan di awal kan ada moment of truth itu kayak hal-hal yang sensitif gitu, titik-titik sensitif lah istilahnya. Jadi kita harus benar-benar membuat si pelanggan jasa ini tuh bisa kembali datang kepada produk yang jasa yang kita berikan gitu. Dengan apa? Dengan memberikan pelayanan atau pengalaman yang membekas
yang mana itu yang berdampak positif terhadap konsumen itu gitu, individu konsumen itu kan. Nah, di sistem pelayanan ini tuh terdiri dari dua inti gitu, ada inti teknis dan sistem pemberian layanan. Inti teknis ini merupakan komponen di balik layar atau yang tidak terlihat oleh pelanggan, misalnya dapur pada sebuah restoran gitu. Jadi kalau di sini tuh tidak terlihatlah oleh konsumen secara langsung kayak di balik layarnya gitu kan. Kalau misalnya dalam teater ntar bakal ada dibahas sepertinya. Yang kedua itu ada pemberi layanan. Pemberi layanan itu komponen yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pelanggan langsung berinteraksi dengan penyedia layanan dan berhubungan dengan fasilitas dan prosesnya gitu. Baik, selanjutnya ini tuh ada teater. Kan kita sudah dapat nih ya kedua inti ini kan, inti teknis dan pemberi layanan itu bisa kita gambarkan dalam sebuah teater gitu, dimetaforakan. Ini disebutkan teater sebagai metafora untuk penyampaian layanan, sebuah perspektif integratif gitu. Teater adalah metafora yang baik untuk penyedia jasa dan penciptaan layanan pengalaman melalui pelayanan. Kenapa? Di teater tersebut tuh terdapat dua unsur yang sama seperti tadi. Kan kalau di di perusahaan jasa itu ada inti teknis dan penyampaian layanan itu kan, pemberi layanan itu maksud saya. Sedangkan di teater itu terdapat unsur panggung, yaitu fasilitas layanan, di mana yang kedua itu ada pemeran, yaitu personel di garis depan. Nah, si unsur panggung itu sama seperti di inti teknis di balik layar itu kan. Jadi unsur-unsur panggung itu kan bisa berubah-berubah kan sesuai kondisi yang produk yang kita berikan gitu kan. Yang kedua itu ada pemeran, yang mana personel garis di depan, jadi langsung berhubungan dengan penonton kan kalau dalam teater. Sedangkan dalam jasa itu berhubungan dengan si konsumen itu gitu. Jadi si pemeran ini juga kan harus pandai-pandai berakting gitu kan. Jadi dimana kan kalau kita dalam memerankan satu itu kan tidak menunjukkan sikap asli kita kan, kita harus menyesuaikan dengan tokoh yang kita perankan. Sama halnya dengan pelayanan jasa juga gitu ya. Pada pelayanan jasa juga diperlukan yang personel garis depan atau yang paling garis depan itu harus mempunyai menyampingkan sikap-sikap asli mereka gitu, yang kalau bisa di rumah kan misalnya tetap dan sebagainya. Kalau di jasa itu jangan sampai melakukan hal tersebut kepada konsumen. Kenapa ya? Karena itu kan konsumen itu memiliki sisi-sisi sensitif itu gitu, yang mana kita harus menjaga sisi-sisi sensitif itu agar tetap berpikiran positif terhadap produk dan jasa yang kita miliki gitu kan. Di sini juga dijelaskan bahwa para aktor dalam teater perlu mengetahui peran apa yang mereka mainkan dan membiasakan diri dengan naskahnya. Sama halnya dengan pertemuan layanan ini, pengetahuan tentang teori peran dan teori naskah ini dapat membantu organisasi lebih, sehingga teori peran dan teori naskah ini dapat membantu organisasi lebih memahami, merancang dan mengelola perilaku karyawan dan pelanggan selama pertemuan layanan. Baik. Selanjutnya, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan terakhir dalam pelayanan konsumen jasa di pasca pembelian. Di tahap terakhir ini dari konsumen layanan jasa adalah tahap pasca pertemuan, yang dimana melibatkan tanggapan sikap dan perilaku konsumen terhadap pengalaman layanan. Tanggapan konsumen yang penting adalah kepuasan pelanggan, persepsi kualitas layanan, pengulangan pembelian, dan loyalitas pelanggan. Yang saya ingin bahas pertama mengenai kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan adalah penilaian yang mengikuti serangkaian interaksi produk konsumen. Sebagian besar studi kepuasan pelanggan didasarkan pada model kepuasan harapan diskonfirmasi.
Adanya kepuasan pelanggan terjadi apabila pelanggan mengevaluasi kinerja layanan yang dialami dengan membandingkannya dari harapan sebelumnya. Jadi harapan layanan akan berhubungan dengan kepuasan dan kesenangan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu terjadi apabila pelanggan mengevaluasi kinerja layanan yang dialaminya sekarang dengan membandingkan dari harapan sebelumnya. Jadi pada dasarnya dalam model kepuasan harapan diskonfirmasi, apabila kinerja lebih buruk dari yang diharapkan disebut harapan diskonfirmasi negatif. Begitupun sebaliknya, jika kinerja lebih baik dari yang diharapkan akan bersifat diskonfirmasi positif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kualitas layanan. Kualitas pelayanan yang prima sebagai standar kinerja yang tinggi akan konsisten dengan harapan pelanggan. Jika kualitas layanan sulit untuk dikelola, atau bahkan ketika kegagalan akan bersifat nyata. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankannya pada tingkat tinggi, karena kualitas pelayanan merupakan pendorong utama perilaku pelanggan. Nah, di sini terdapat beberapa dimensi yang digunakan konsumen dalam menilai kualitas layanan. Yang pertama mengenai sudut pandang. Sudut pandang ini akan lebih meliputi tentang penampilan, elemen fisik. Yang kedua mengenai kemampuan dengan mengandalkan kinerja yang handal dan akurat. Yang ketiga mengenai daya tanggap dalam proses kecepatan dan bantuannya. Yang keempat jaminan meliputi kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan kesopanan. Dan yang terakhir mengenai empati, meliputi kemudahan akses, komunikasi yang baik, dan pemahaman pelanggan. Contohnya misalkan dalam pelayanan bank, di dalam dimensi sudut pandang, di setiap pelayanan bank terdapat perbedaan keunggulan fasilitas bank. Misalnya Bank BCA memiliki mesin ATM tersedia di mana saja, serta tarik uang tanpa kartu. Yang kedua mengenai kemampuan dalam pelayanan bank akan memberikan kekonsistenan dalam pendataan dari bebas kesalahan agar pelanggan tidak perlu khawatir telah memilih bank ini. Kemudian yang ketiga mengenai daya tanggap, bank akan memberikan layanan yang cepat dan bersedia membantu pelanggan mengenai keluhan yang ingin disampaikan. Nah, kemudian yang jaminan, dalam bank, pelayanan bank akan berusaha dan menanamkan kepercayaannya kepada konsumen untuk bertransaksi secara aman. Dan yang terakhir mengenai empati, bank bersedia untuk berkomunikasi di jam operasionalnya yang nyaman dan memberikan pemahaman kebutuhan dari pelanggannya. Selanjutnya akan membahas mengenai pelayanan transaksi online. Terdapat 3 komponen pelayanan transaksi online. Yang pertama mengenai kualitas proses. Pelanggan awalnya mengevaluasi pengalaman mereka dengan penggunaan aplikasi e-commerce. Adanya e-commerce tersebut, terdapat kemudahan penggunaan informasi secara online hingga pembayaran online. Kemudian yang kedua, evaluasi kualitas. Terdiri dari ketepatan waktu pemesanan dan kondisi pemesanan. Nah, di sini pelanggan akan mengevaluasi dari estimasi proses pengemasan barang hingga sampai tujuan, disertai penilaian kondisi pemesanan. Dan yang terakhir, kualitas pemulihan. Bagaimana perusahaan dalam merespon komplain kegagalan pelayanan dari pelanggan. Apabila barang tersebut dalam kondisi rusak, tentu saja pelanggan akan menghubungi toko untuk meminta retur atau pengembalian produk. Selanjutnya, yang terakhir mengenai loyalitas pelanggan. Loyalitas adalah kesediaan pelanggan untuk terus mendukung perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan loyalitas adalah hasil penting dari pelanggan yang puas dan percaya bahwa perusahaan memberikan layanan terbaik. Lawan dari loyalitas adalah pembelotan. Tingkat pembelotan yang meningkat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kualitas atau bahwa pesaing menawarkan nilai yang lebih tinggi atau lebih baik. Ini juga bisa menjadi indikator utama yang menandakan penurunan keuntungan. Jadi, dalam perusahaan, loyalitas pelanggan itu akan terus mendukung jalannya perusahaan dalam jangka panjang. Apabila pelanggan puas dari pelayanan yang diberikan oleh perusahaan,
maka pelanggan mungkin akan melakukan pembelian secara berulang yang dimana dapat menghasilkan laba perusahaan. Apabila begitu pun sebaliknya, apabila pelanggan tidak puas dari pelayanan yang diberikan perusahaan dan dengan membandingkan harga perusahaan lain dengan layanan yang berbeda, berarti menandakan ada kesalahan kualitas dalam perusahaan yang menandakan penurunan keuntungan perusahaan. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.